Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ini adalah materi dari bab 3 IPS kelas 8. Mari kita perhatikan materi yang pertama, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kalau kita perhatikan berdasarkan gambar di samping, kita bisa melihat bahwa penyebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan adanya aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi juga karena adanya perbedaan teknologi. Setiap daerah akan memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Berikutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Dan yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya, yang ketiga, peran dari para pelaku ekonomi tadi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Ada 2, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang pertama berperan sebagai konsumen, yaitu melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi, meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Apa saja sih pendapatan dari rumah tangga keluarga? Pendapatan dari rumah tangga keluarga terdiri dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, dari upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga adalah bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat, laba atau untung, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, sekarang bagaimana peran rumah tangga perusahaan atau produsen? Ada 2 peran. Yang pertama sebagai produsen,
yaitu memproduksi barang atau jasa. Barang jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, berperan sebagai pengguna faktor produksi, yaitu menggunakan faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan keahlian atau kewirausahaan dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Siklus perekonomian dua sektor. Kita perhatikan garis panah bagian atas menjelaskan hubungan antara RTP dengan RTK di pasar output atau pasar barang. RTP menjual barang atau jasa pada RTK. RTK akan membayar sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bawah menunjukkan hubungan antara RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK sebagai penyedia dari faktor produksi, sedangkan RTP sebagai pengguna dari faktor produksi. RTP akan memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini tadi berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Sekarang, peran rumah tangga pemerintah. Peran yang pertama, pemerintah itu sebagai pengatur, sebagai regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Peran berikutnya, pemerintah adalah sebagai konsumen. Nah, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau dari produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan. Untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, mereka membutuhkan kertas, printer, tinta, dan mereka membelinya ke perusahaan atau ke produsen. Peran yang ketiga dari rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contoh BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI, PLN, perusahaan listrik negara, dan lain sebagainya. Yang keempat, peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri berkaitan dengan ekspor dan impor atau perdagangan internasional. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan diantaranya berupa ekspor impor barang, jasa, serta faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Sekarang kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Kita lihat di sini, teknologi ini berkaitan erat dengan permintaan oleh konsumen dan penawaran oleh produsen. Dengan adanya teknologi, maka informasi suatu produk bisa diterima oleh masyarakat. Kita bisa melihatnya melalui internet. Kita juga bisa melakukan perbandingan harga secara cepat, misalnya melalui aplikasi Bukalapak.
Shopee, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat perbandingan harganya. Kemudian, teknologi juga membantu konsumen untuk memudahkan pemesanan dan pembayaran produk. Nah, bagi produsen, teknologi ini sangat bermanfaat, terutama dalam menurunkan biaya produksi. Melalui penggunaan mesin, perusahaan mampu menekan biaya produksi. Teknologi juga membantu produsen dalam mendapatkan bahan dan alat produksi yang lebih murah melalui pembelian langsung antar produsen. Teknologi juga membantu produsen untuk menciptakan produk-produk baru dan kemudahan dalam mempromosikan produk-produknya melalui desain produk dan menggunakan situs media sosial.